Jadi kalau saya lihat Merak Biru ya, kita melihat Merak Biru, Merak India itu kan lebih kayak Kalem. Kalau kayak cowok itu ya kayak cowok yang Exmooth. kalem, gitu. Iya. Cute gitu loh. Ya kan? Nah, tapi nek Merak Ijo itu kalau kita lihat tuh kayak Mas Aswin gitu loh. Dora. Kayak Mas Aswin loh. Ini kan hewan galak. Nah, makanya itu. Ini hewan apa Mas? Gede banget. Ini Merak Ijo ya. Enggak dilindungi ya Mas. Wah, kurang tahu. Jangan dulu. Kurang tahu. Lama-lama kelamaan kok dapat bisikan lah waktu itu dari orang tertentu gitu. Ternyata sudah dipantau sama Polhutnya Jogja. Waduh, keringet aduh. Terus ini udah terakhir sih. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas banyak hal tentang satwa dilindungi bersama teman-teman kita pelaku konservasi. Nah, di sini kita ada Mas Anggit. Bro. Mas Anggit. Siap, Mas Aswin. Oke, Siap. Mas Anggit, aku mau nanya. Sebenarnya nama jenengan tuh siapa tahu panjangnya? Iya. Sebenarnya nama aku ini kan Mas. Anggit Kacer. Anggit Mas Arifuddin. Oke. Nah, tapi dulu kan awal-awal bikin Facebook tahun 2009 ya. Itu apa ya bingung ya, masuk Anggit Mas Arifuddin jadi nama Facebook kan elit Mas. Oke. Terus akhirnya karena penangkar kacer dulu awalnya ya Anggit Kacer. Anggit Kacer. Gitu, makanya dikenalnya jadi Anggit Kacer. Oh, gitu. Jadi Iya. kan umumnya kan Mas Anggit. Iya. Kok iki Anggit Mas? Nek takon bapak ibu. Takon bapak ibu nek. Wah, ini biasa nih nama-nama gini tuh nama-nama darah biru tenan ya. Ora ya. Iya, biru. Coba Coba sih, tetep coba, abang. coba, Tetep coba. abangi berani Oke, Mas Anggit. Siap. Anggit Kacer awalnya ya. Terus akhir-akhir ini saya lebih sering mendengar JSP Farm. Kok iso berubah Ya. brandingnya nih? Ya zaman dulu kan awal-awal ternak kacer kan belum mikir masalah branding kan Mas. Iya, Wes Anggit Kacer aja. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu wah kok nganu nih kayaknya mulai ada yang diberi nama farm. Oke. Nek tak singkat namaku kan Anggit Mas Arifuddin Ama Farm. Terus apa ya? Yang ada ciri khas Jogjanya akhirnya bapakku kan namanya Jumarlan Siswa Pranjono. JSPW ini keren nih. JSP Farm Jogja. Ya sebenarnya JSP itu kepanjangan dari Jumarlan Siswa Pranjono. Berarti itu nama bapak. Nama bapak, betul. Berarti kayak teman saya ada namanya Prayitno Farm. Aku ngerti gitu. Nah itu oke, berarti nama bapak ya Mas ya. Betul, Wow, luar biasa teman-teman ya. Ini penghargaan untuk seorang ayah. Masuk. Soalnya saya modali. Sing duwe lemah. Nah, Mas Anggit, JSP Farm sebenarnya berdiri kapan sih? Jadi JSP Farm Jogja itu mulai tak branding itu tahun 2013. Jadi setelah ya kurang lebih 2 tahun berjalan baru habis itu di branding JSP Farm sampai saat ini Mas Aswin. Oke. Nah, dari tahun berapa tadi? 2013. 2013 ini pertama kali hewan apa? 2013 itu masih di dunia burung kicau Mas. Burung kicau. Burung kacer Jawa. Oke. Murai batu. Oke. Kemudian mulai masuk ke Jalak Bali itu di 2013 itu. 2013. Kalau dulu 2013 itu ayam itu masih sekedar ayam kampung, ayam bangkok sama ayam pelung, Mas. Oh, 2013. Iya. Terus merembet nih ke ayam hias. Itu tahun berapa? Tahun 2014 nih. Oh, setahun. Mulai ke ayam-ayam hias zaman waktu itu pengennya pisen toh. Iya, mulainya naik-naik belinya daunnya. ringneck pisen tuh. Oh, ringneck masih pisen. 2,5 juta sepasang. Masih mahal. Sekarang murah. Sekarang atau sakit. Nah, dari ayam hias ini tadi Mas Anggit, kita cerita nih ya, aku masih inget nih, kita pernah ketemu, Mas Anggit pernah nanya-nanya tentang perawatan merak. Itu belum punya izin. Belum punya izin. Itu perawatan tentang merak, karena aku udah lebih dulu main merak kan. Bener, ya. Mas. Terus Mas Anggit nanya-nanya tentang perawatan merak, terus akhirnya juga mungkin seingatku aku mendorong juga ya Mas Anggit buat diizin ke wae karena aku selalu menyampaikan ke teman-teman ini jangan sampai karena hobi hanya seberapa sih tapi malah akhirnya berefek negatif yang sangat luas ke keluarga, ke mungkin kita malah kena denda, malah mungkin makan lebih apesnya bisa masuk kurungan penjara. kan? Penjara. Jadi itu hanya karena hobi kecil, ya mending dibikinkan aja anunya perizinannya ya. Udah jadi. Udah dong. Saya malah nggak punya.
Padahal sing ojo-ojoki. Ojo-ojo merah. Malah radu. Siap. Nah, Mas Anggit. Nah, untuk yang ini tadi ya, merak hijau tadi itu. Dari kapan Mas Anggit? Dari mulai ilegal ya? Dari ilegal, melihara ilegalnya dari kapan? Dari 2015. Waktu itu akhir 2015 bulan-bulan Desember lah. Waktu itu memang karena seneng toh merak toh, terus ya tanya-tanya Mas Asun yang udah zaman dulu mulai duluan toh. Terus akhirnya cari nih dapat jantan usia setahun ini di daerah Magelang Gunung sana. Terus kok bagus. Nek diternak wae piye gitu. Yo zaman dulu kan enggak tahu toh wis kendel wae. Iya, kendel wae. Ya toh jiwa muda. Nek saiki. Saiki wis ngerti rawani ngono kuwi. Jiwa muda gas wae terus cari betinanya kok dulu malah dapetnya dari yo aparat lah. Jadi rada ayem. Aparat bosen dapat betina 2 ekor nih. Nah ya keterusan dari 2015 sampai saat ini. Ketagihan. Iya ketagihan merak ijo. Oke, berarti dari 2014 tadi ya? 15 mulai merak. 15 tadi itu main merak tapi masih ilegal sampai tahun berapa? Sampai tahun 2017. 17 baru mulai ngurus perizinan. Baru mulai pengurus perizinan karena kita kan sering ketemu toh. Terus teman-teman paguyuban juga sering mendukung juga tuh. Itu akhirnya bismillah lah. Aduh memang niat. Iya, enggak niat. Niat terus terlanjur nyemplung basah dikit terus celup ke sisa. Oke. Berarti tahun 2017 sampai sekarang sudah punya izin tangkar dan itu izin tangkar satu-satunya di Yogyakarta. Pertama di Yogyakarta. Oke, habis itu baru ada lagi 2. Oke. Di Jogja itu sekarang penangkar merak ijo ada 3. Ada 3. Oke, dan itu yang pertama ya Mas. Pertama kali di Jogja. Nah, Mas Anggit nyun ngapunten ya. Dari pertama kali jenengan melihara hewan dilindungi ini nih belum punya izin. Saat itu selain jenengan hanya main gas, ada nggak pikiran-pikiran wah ini kok piye atau sebagainya itu ada nggak tuh? Pasti Mas. Terus waktu itu kan branding JSP Farm Jogja ini udah mulai muncul nih ke Facebook kan zaman dulu kan. Terus banyak tamu cari ayam pelung, cari burung lama-lama. Ini hewan apa Mas? Gede banget. Ini merak ijo ya. Nggak dilindungi ya Mas. Wah kurang tahu. Jangan dulu kurang tahu. Lama-lama kelamaan kok banyak yang nanyain gitu kan. Banyak yang nanyain, banyak yang Mas ini dilindungi loh Mas, ini kan nggak boleh Mas dipelihara. Nah terus dapat bisikan lah waktu itu dari orang tertentu gitu. Ternyata sudah dipantau sama Polhutnya Jogja. Waduh, keringet aduh. Terus piye udah terlanjur cinta loh. Waktu itu si merak ijo pertama kan kasih nama Ruben sampai saat ini. Ruben itu kan memang menyatu banget ya sama aku. Wah, jangan sampai ini kalau ini disita atau mungkin malah hanya diserahkan saja. Udah langsung habis itu ketemu Mas Aswin dan teman-teman. Terus habis itu langsung ke BKSDA. Berarti ada andil. Ada. Oh iya, berarti dapat anakan. Anakan sing metrik. Sing bengkel cacat. Oke. Nah, setelah itu Mas Anggit proses untuk membuat ini ya izin ya kita tanya dari perspektif pelaku ya jatuhnya ya orang lapangan. Nah proses untuk mengajukan izin itu susah nggak sih Mas Anggit? Zaman dulu itu kan masih manual banget Mas Aswin. Jadi semua syarat-syarat proposal segala macam kan masih print. Kemudian tanda tangan ke BKSDA. BKSDA juga datang ke kandang JSP Farm beberapa kali itu Mas. Jadi masih manual banget. Belum zamannya OSS kayak sekarang. Terus habis itu berkas-berkas semua selesai, rekomendasi selesai, baru dikirim ke pusat. Jakarta. Nunggu nih lama. Nah, nunggunya itu yang lama nih. Sekitar 11 bulan waktu. Terus akhirnya waktu itu juga karena masih kertas toh. Nah, itu saya harus ke Jakarta sendiri ambil bahwa SK izin pengerannya turun. Nah, ambil lagi ke Pengadilan. Terus habis itu ya udah. Itu terbit tahun 2019. Jadi proses dari 2017 sampai 2019 hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Nah, di hampir 2 tahun itu amplop. Orang. Pokoknya BKSDA Jogja tidak tak biasakan amplop. Sip. Nah, ini sebuah edukasi ya teman-teman ya karena memang dunia-dunia seperti ini tuh kan dunia basah ya. Jadi memang di Jogja ini sangat luar biasa ya, berbeda banget dengan tempat-tempat lain, sangat tertib dan saya sendiri pun sering kena tegur BKSDA. Viral ini namanya ini.
Karena paling tidak tertib, paling bandel ya, tapi tapi beda Mas. Bandelku itu bandel yang halal. Iya, halal. Bandel halal. Langsung melenceng ya. Jadi nggak sampai terjerumus di dunia hewan dilindungi. Cuman sulit sekali menasihati Mas Infam. Bandel memang. Tapi tetap kita bermitra ya, karena saya juga sering sekali juga ketika nemu teman-teman di gunung-gunung yang punya hewan-hewan dilindungi, saya tanpa harus bermitra dengan BKSDA pun saya selalu menasehati bahwa ini bukan masalah punya izin tidak izin, tapi masalahnya adalah ketika ketahuan atau kena kan bermasalahnya di keluarga. Bener. Ya kan, anak-anak ikut siapa, istri ikut siapa dan sebagainya. Itu kan yang harus kita pikir jangka panjang. Jadi bukan hanya karena sebatas ini hewan dilindungi, tapi kita juga harus melindungi keluarga. Nah, itu makanya sering ngasih masukan. Walaupun tadi itu belum punya izin. Ya, belum punya izin, tapi bisa ngomong. Wani ngomong. Yoi. Oke, Mas Anggit, sekarang di JSP Farm ini Ya. ada hewan apa aja sih? Kalau untuk yang masuk di izin penangkaran Iya. yang masuk ke situ aja, itu yang pertama merak hijau. Oke. Kemudian cucak hijau. Oke. Kemudian jalak Bali, Mas. Oke. Nah, itu dulu mulai tahun 2019 sampai 2021 itu adendum karena ada penambahan jenis cucak hijau sama jalak Bali tadi, Mas. 2018 itu ya? Nah, 2019. 19, Mas. Kan Oh. 2019 baru merak hijau tok nih. Iya. Terus penambahan jenis satwa. Nah, Oke. itu 2021 itu tambah cucak hijau Cucak sama hijau. jalak Bali gitu. Nah, nggak pengen yang jenis yang lain, Mas? Wah, pengen banget Oh, loh, pengen Mas. banget. Kita Ketagihan punya ya? target loh. Ketagihan ya? Punya target. Tapi ya tetap ikuti on the track. Oh, Ayo. iya. Nah, Mas Anggit, dari hewan-hewan ini tadi, yang paling sulit itu yang mana sih? Yang sekarang nih yang Mas Anggit punya yang paling sulit yang mana? Yang paling sulit belum berhasil saya tangkar sampai saat ini itu cucak hijau, Mas. Cucak hijau. Iya, Sulitnya karena apa? di sisi lain perburuan masih Oke. banyak. Mm-mm. Terus di ombyoan-ombyoan di pasar-pasar burung juga masih banyak. Oke. Sehingga semangat untuk ternaknya itu masih Kurang. Terus beberapa juga sudah berhasil, itu ternyata cara ternak cucak hijau itu malah kawin cabut kayak ternak burung kenari. Jadi jantan sangkar sendiri, betina sangkar sendiri, sama-sama birahi kawinkan cabut. Yang angkrem sama yang rawat anakan ya cuma si betinanya. Nah, sedangkan punya aku kalau kayak gitu kan repot tuh, Mas. Iya. Tak taruh di aviari aja, sampai saat ini juga belum berhasil. Karena Itu yang masih sulit, Mas. Tapi juga karena ini ya tidak concern juga ya. Iya, jadi tidak yang fokus ke situ. Oke, karena ya harganya pun juga masih murah, Mas. Belum iya. Nah, ini sedikit ya. Ini aku nyenggol teman-teman BKSDA nih, terutama Pak Awang. Pak kabarnya langsung sangar. Nah, ini Pak Awang ya. Jadi gini, aku tuh sering diminta oleh teman-teman BKSDA untuk bikin izin tangkar merak Jawa. Oh, dari dulu. Karena Mas Infam kan sudah terbukti berhasil di merak India yang sangat luar biasa ya. Kenapa kok nggak sekalian merak Jawa? Nah, saya secara pribadi itu kan berangkat dari sandang pangan. Jadi walaupun kami konservasi, tapi kami juga melihat ini bisa menghidupi keluarga, gitu kan. Artinya saya juga masih menghitung merawat hewan ini berapa yang bisa saya keluarkan dan berapa yang saya hasilkan dan sebagainya. Nah, di merak Jawa ini kenapa dari dulu saya melihat ini belum bisa menarik hati saya untuk melihara, bukan karena saya tidak suka dengan meraknya, tapi bisnisnya kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena selama penanganan di lapangan tidak tertib, penangkar itu rugi. Bener nggak? Ya kan? Bener. Karena kita menangkarkan dengan biaya, pakai izin, pakai biaya, sedangkan black market masih bebas. Bener. Pemburu liar masih bebas. Harga di pasar black market, nyun ngapunten, Iya. merak Jawa itu anakan kalau nggak salah sekitaran 250.000 ya. Iya, kalau sekarang paling ya 500 ribuan, Mas. 500.000, bayangkan. Sedangkan yang resmi jutaan. Lah kita nggak laku-laku lah, wong black marketnya masih terus bebas kan ya. Artinya gini, ini butuh keselarasan, butuh keseimbangan dan bahu-membahu untuk bicara konservasi. Karena bukan hanya kita dipaksa untuk bikin izin, kita dipaksa untuk melestarikan, tapi penegakan hukumnya tidak rata. Nah, ini yang penting. Jadi kami sebenarnya kayak kemarin Mas Medi dan semua pecinta-pecinta satwa atau mungkin pelaku konservasi itu berharapnya ini bukan hanya kita yang dipaksa untuk berbicara konservasi, tapi masyarakat, pelaku dan juga penegak hukum itu saling sinergi. Jadi bukan saling menyalahkan, bukan saling menyuruh ya jatuhnya, tapi saling bersinergi. Karena balik lagi ya,
kita di lapangan itu lebih ngerti sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Tapi kan untuk urusan hukum kan kita nggak ngerti, ya kan? Nah itu makanya kita perlu kolaborasi yang kuat atau kompak untuk bisa memberantas black market atau mungkin mengangkat konservasi hewan-hewan ini biar tidak terancam punah gitu kan. Nah kembali lagi ke Mas Anggit. Siap. Mas Anggit, tadi kan cucak hijau ya? Cucak hijau, Mas. Cucak hijau yang paling susah. Nah, paling gampang apa? Paling gampang masih di Jalak Bali, Mas. Masih Jalak Bali? Iya, karena Jalak Bali kan sudah lama nih ditangkar. Dan yang paling terkenal kan Klaten, Mas. Iya. Kampung Jalak Bali atau Kampung Jalak. Itu sudah banyak, Mas. Jadi setiap bulan itu bisa panen, Mas, kalau Jalak Bali, Mas. Paling mudah, Mas. Paling mudah banget. Nah, merak hijau nggak terlalu. Kalau merak hijau kan sama dengan merak-merak yang lain, Mas. Tetap musiman. Mau nggak mau tetap 1 tahun sekali, tuh, Mas. Iya, betul, untuk produksinya. Terus jumlah telurnya memang juga nggak sebanyak merak India. Terus untuk cara penetasannya sama. Nah, Mas, kembali ke merak ya. Dari merak Jawa ini, kan ada perbedaan antara merak Jawa dan merak India. Perbedaan dari banyak sekali ya, dari warna, fisik, bahkan karakter ya. Karakter. Nah, yang saya tahu merak Jawa itu kan galak. Betul. Bener nggak sih? Iya, kebanyakan merak Jawa itu galak. Apalagi pas birahi musim kawin. Pasti galak. Kenapa? Karena memang karakternya, Mas. Jadi kalau saya lihat merak biru ya, kita melihat merak biru, merak India itu kan lebih kayak kalem. Kalau kayak cowok itu ya kayak cowok yang kalem, cute-cute Iya. gitu loh. Ya kan? Nah, tapi nek merak hijau itu kalau kita lihat tuh kayak Mas Aswin gitu loh. Dora. Kayak Mas Aswin loh. Ini kan brewokan galak. Nah, makanya itu, Mas. Iya, berarti harus punya merak hijau ya? Iya. Jadi biar cocok sama Mas Aswin iki. Jadi dia memang karakternya ya, bawaannya ya. Karena memang aku tuh sering tuh ada pengunjung ya kan, hati-hati merak galak. Padahal yang dia maksud adalah merak Jawa. Karena dia pernah mungkin traumatik melihat merak dan dikejar merak di alam liar atau apa gitu kan. Iya, tapi itu lebih ke merak Jawa ya. Merak Jawa, Mas, memang galak, Mas. Nah, Mas Anggit, untuk merak Jawa itu sendiri dengan karakter yang galak, cara meliharanya gampang nggak sih? Jadi untuk pemeliharaannya gampang, Mas. Jadi kalau galak itu hanya nanti ketika musim kawin, biasanya itu betina kalau hanya satu, maka betina itu akan diserang habis-habisan, Mas. Oke. Makanya setiap kandang yang ada di JSP Farm Jogja itu tak kasih kotaan kecil di belakang yang hanya lubangnya kecil. Jadi ketika jantan yang ngamuk ini, betina itu bisa masuk ke kotak itu tanpa si jantan itu bisa ngejar. Nah, makanya di tempatku itu tak kasih 1 jantan 2 betina atau 1 jantan 3 betina biar konsentrasi ngamuknya itu terpecah. Gitu. Berarti memang ya. Tapi kalau masih anakan, masih remaja, merak Jawa itu kalem biasa. Galaknya pas birahi. Pas birahi kayak sing duwe. Iya. Wes wae brengkal. Lah Mas Anggit. Nah, dari penyakit nih Mas ya. Dari penyakit. Apakah sama merak Jawa sama merak India? Sedangkan daya tahan tubuhnya kan kalau kita melihat secara fisik ya, merak Jawa kan mungkin lebih kuat ya, lebih tangguh ya. Sama nggak sih penyakitnya? Sama, Mas, tetap kayak unggas-unggas biasa, tetap ngorok, terus habis itu senot, berak putih, berak hijau tetap sama, Mas. Cuma kalau malah saya amati ya, Mas. Kalau merak hijau itu kan masih belum terlalu lama di ternak. Atau jadi fresh alamnya. Iya, masih sangat kuat. Jadi tingkat stresnya itu lebih tinggi, Mas. Daripada merak biru. Karena merak biru turunan kan. Wah, udah berkali-kali puluhan turunan kan. Jadi dia udah lebih jinak, lebih tenang. Nah, merak hijau kalau udah terlanjur stres, sakit, wes pemulihannya malah susah. Mas. Ternyata gitu ya? Seperti itu, Mas. Tapi kalau misalkan dia nyaman di kandang itu dan tidak terlalu stres, wah kuat banget, Mas. Wantek pol, Mas. Keren. Ngono, Mas. Jadi kepengen nih. Tegas nih. Mas, mau tanya nih sekarang nih. JSP Farm terakhir membangun kandang baru yang tak pantau ya. Ada berapa titik sih sekarang JSP Farm ini? Dan hanya berapa luasnya? 1 titik, Mas. 1 titik. Jadi depan itu tak kasih nama zona 1. Kemudian kan ada pembatas nih, beteng nih. Nah, ke belakang itu tak kasih nama zona 2. Zona 1 itu sekitar 700 meter persegi, yang zona 2 itu sekitar 1.300-an. Jadi total sekarang ya 2.000-an, Mas.
2.000 totalnya ya. Totalnya. Dan itu untuk semua hewan tadi Untuk itu ya. semua komplit. Wow. Iya, gitu. Nah, Mas Anggit, untuk merak lagi ya. Kita kembali ke merak lagi ya. Merak ini dalam setahun di JSP Farm bisa produksi berapa banyak? Satu betina rata-rata itu 13 sampai 15 butir telur. Oke. Anggap aja yang tidak fertil 2. Oke. Kemudian yang gagal netas di mesin 2. Jadi misalkan 1 tahun satu betina itu bisa menghasilkan 9 butir ataupun 9 ekor anakan itu udah istimewa. Oke. Iya. Dan ketika sudah bertelur nih, itu langsung sama kayak umumnya ya, kita langsung masukkan mesin. Langsung masuk, kumpulin dulu seminggu, biar ada barengannya, masuk mesin. Masuk mesin. Dan itu sama 28 hari. Sama 28 hari. 28 hari. Sama. Wah, penyakit anakan sama aja juga. Sama aja penyakit anakan kayak gitu. Terus kalau merak hijau itu unik, Mas. Kalau merak biru kan jarang nih cacat di usia 2-3 bulan. Betul. Karena meletre. Betul. Nah, kalau merak hijau, kalau kandangnya nggak tinggi, lompat jatuhnya nggak pas, salah tumpuan, meletre. Iya Mas, jadi kebanyakan anggap saja dari 100 ekor itu nanti yang metre sekitar 20 ekor Mas di usia 2-3 bulan. Nah itu karena dia itu tingkat kagetnya tinggi sama aktivitasnya dia lebih tinggi ya. Makanya kita harus kalau punya anak-anak merak Jawa itu memang harus punya kandang umbaran sesegera mungkin. Usia 1 bulan itu udah mulai diumbar kandang pasir. Oke. Lah Mas, untuk kandang pembiakan atau kandang indukan itu berapa luasnya? Saya paling kecil 3x5. Tapi selalu saya sarankan ke teman-teman yang mau melihara merak Jawa itu 4x6 Mas idealnya Mas. 4x6. Ya di saya ada yang 3x5 paling kecil, paling kakaknya itu di 3x7, yang paling gede 4x9. Oke, dengan indukan tadi itu ya. Itu berlaku untuk 1 jantan maksimal 3 betina. 3 betina. Gitu. Nah, untuk anakan tadi itu setelah dari box pembesaran, dia dimasukkan atau diumbar ke kandang yang lebih luas. Udah lebih luas. Itu standarnya berapa luasnya? Sekitar 1 kali 60 cm. 1 kali 60 cm itu maksimal diisi 6 ekor anakan merak. Oke. Ya itu sampai usia 3 bulan Mas. Oke. Dan bawahnya sebisa mungkin itu langsung pasir. Pasir wajib. Iya, wajib. Kenapa? Mas. Ya itu Mas, mengurangi meletre tadi Mas. Oke, karena mengurangi meletre. cengkramannya biar terus dia keceker, kekipu gitu, cepat dari dini Mas. Karena penyakitnya merak hijau itu ya itu Mas, gampang meletre usia 2-3 bulan. Oke. Sebagai penangkar resmi, pasti kan ada konsekuensi mengikuti aturan. Salah satunya adalah rilis. Nah, itu bisa ceritakan. Oke. Gitu ya. Nih bro, action. Oke, Mas Anggit. Konsekuensi ketika pelaku konservasi itu memiliki izin tangkar. Benar, Mas. Ya kan? Berarti ada aturan-aturan yang harus ditaati. Betul. Nah, opo ae, Mas? Nah, jadi aturan yang ditaati kalau yang rutin itu kita setiap bulan harus melaporkan ataupun bikin laporan bulanan. Oke. Itu dikirim email. Kemudian setiap 3 bulan sekali ada monitoring triwulan. Oke. Nah, itu BKSDA teman-teman datang ke JSP Farm nih, Mas. Kemudian selain itu ketika nanti sudah produksi, setiap tahun misalkan kita punya anakan 40, itu wajib melepas rialkan atau rilis 10%-nya. Berarti 4 ekor, Mas. Dari 40. Dari 40 itu kalau kita produksinya 40 ekor. Dan itu penempatannya di mana aja? Terserah kita boleh request ke teman-teman BKSDA misalkan ke Taman Nasional Baluran atau ke Alas Purwo atau ke Ujung Kulon itu boleh. Kayak kemarin 2022 kan sempat ke Baluran itu Mas, melepaskan itu. Terus yang tahun 2023 gagal karena belum ada kuota biar kalau pengennya kalau BKSDA kan kalau melepas kan sekalian banyak nih. Nah, makanya besok 2024 ini rencana mau 6 ekor Mas ke Alas Purwo. Oke. Gitu. Tapi ini Mas, ini ini cuman asumsiku ya, asumsiku sebagai pecinta merak dan peneliti merak ya. Sebenarnya merak itu jenisnya banyak, merak Jawa. Bener. Ya kan? Karena yang tak amati sama seperti harimau ya. Harimau Bali, Jawa, Sumatera itu sama, tapi punya karakteristik yang berbeda, corak dan sebagainya. Betul. Merak Jawa ini juga yang tak amati sama. Betul, Mas. Dari Jawa Timur dengan posturnya yang besar, gagah, terus semakin ke barat semakin kecil. Nah, pertanyaannya kenapa ini tidak
bedakan. Karena kan akhirnya menjadi permasalahan baru kemudian hari ketika kita merilis tidak sesuai dengan jenisnya. Misalnya dulu kita peliharanya dari Banten, merak dari Banten, terus kita rilisnya ke Jawa Timur. Nah ini kan menjadi sah secara hukum karena aturannya nggak ada, ya kan jenisnya disamakan. Padahal sebenarnya ada perbedaan kan? Bener kan? Bener Mas. Jadi ini pengalaman Mas. Dulu yang tahun 2023 kenapa gagal? Karena saya pengennya itu ngelepas merakku itu ke Ujung Kulon Mas. Terus kemudian saya pengen kolaborasi sama Irfan Hakim kan kemarin sudah ACC juga. Ternyata setelah diteliti oleh BRIN, merak hijau yang ditangkarkan Mas Anggit itu yang dari Jawa Timur sama Blora Jawa Tengah Mas. Dan itu beda subspesies. Makanya nggak boleh dilepas di Ujung Kulon. Karena nanti kalau misalkan kita paksa lepas di Ujung Kulon yang di sana notabene lebih kecil-kecil, nah maka bisa jadi invasif toh Mas. Merak Ujung Kulon malah mati kabeh. Makanya Mas Anggit mulai sekarang boleh melepaskan Jogja ke Timur. Gitu. Karena jenis punya Mas Anggit arah ke timur. Nggak boleh Pangandaran, nggak boleh, Ujung Kulon nggak boleh. Gitu. Karena memang selama ini aku juga mencurigai ada perbedaan, tapi ya datanya kan nggak sama. Ada, Mas. Datanya sama. Dan penelitian tentang subspesies itu belum ada. Belum ada ya. Kita teliti yuk. Iya. Ragat mana. Nah Mas Anggit, sorry, lagi aku mau bahas ini. Ini permasalahan yang sudah bertahun-tahun ya. Ini pertama kali aku main merak, ini sudah ada permasalahan ini. Spalding. Betul. Nah, spalding ini. Jadi teman-teman, spalding itu sebuah istilah dari hasil perkawinan atau hibrid antara merak Jawa dan merak India. Betul ya. Jadi variasinya banyak banget. Ada yang hijau banget, ada yang hijau toska, ada yang macam-macam ya karena sesuai dengan genetiknya ngikut siapa kan gitu. Nah, tapi perpaduan ini tadi biasanya F1 atau pertama kali itu lebih ke hijau banget. Hijau banget. Nah, sehingga dulu aku sering banget sering ditelepon oleh BKSDA Semarang untuk dijadikan konsultan. Ini beneran nggak sih spalding? Ya kan? Karena kadang-kadang ada yang menjual dalam tanda kutip itu merak biru, tapi dia sebenarnya punya darah hijau, gen hijau. Tapi buat aku kalau yang mendekati biru aman, dalam artian karena nggak mungkin dirilis. Yang menjadi permasalahan besar adalah ketika spalding ini lebih dekat dengan hijau dan tidak diketahuan. Nah ini yang jadi masalah karena akan dirilis, ya kan akan dirilis ke alam liar dan ini sama invasif juga kan akhirnya akan menjadi permasalahan baru di alam liar karena dia sebenarnya sudah bukan asli merak Jawa gitu kan. Nah ini menurut Mas Anggit sebagai pelaku konservasi dan pemilik izin tangkar hijau, ini permasalahan kayak gini kapan selesainya dan gimana cara nyelesainnya? Oke gini Mas. Jadi kalau penangkar itu di SK izin penangkaran itu jelas sekali dilarang ataupun tidak boleh untuk mengawinkan ya kan merak hijau dengan spesies lainnya atau dengan subspesies lainnya. Contohnya misalkan dengan merak India itu sangat dilarang. Kalau misalkan itu kita memang nekat kawinkan dengan biru itu pasti kita akan dicabut izinnya Mas. Itu bisa sekali. Kemudian saya flashback ke belakang beberapa tahun yang lalu, tahun-tahun 2019, 2020 mungkin BKSDA ini masih belum concern di situ Mas. Ya kan? Betul. Pokoknya tahunnya merak itu merak, ya merak gitu kan. Nah, belum bisa membedakan ataupun ya belum pro lah untuk membedakan merak hijau, merak biru, apalagi merak spalding. Belum bisa kan. Tapi lama-kelamaan kesini berjalan, terus ketemu dengan kita teman-teman yang lebih banyak di lapangan terkait dengan merak, akhirnya mereka juga belajar. Sehingga sekarang penangkar-penangkar ataupun yang punya merak hijau terutama ya izin penangkaran yang itu ada darah spalding itu memang sengaja untuk segera dihilangkan, musnahkan dari kandang penangkaran karena nanti takutnya akan merusak darah ataupun genetik merak hijau yang original. Gitu Mas, sampai saat ini sekarang seperti itu. Makanya jadi ya walaupun BKSDA tidak bisa mengontrol lah terkait dengan merak spalding itu nggak bisa dikontrol terkait dengan penjualan ataupun seperti apa nggak bisa. Tapi bisanya seperti saya sebagai penangkar resmi itu diwanti-wanti bener. Ojo nganti gitu. Betul. Gitu. Oke, jadi permasalahan ini sebenarnya sulit dipecahkan karena sebenarnya merak spalding ini sudah ada lama banget ya.
Dan ini kan permasalahan ini hanya ada di Indonesia. Benar. Sedangkan di luar negeri merak Spalding itu nilainya tinggi banget. Malah tinggi Malah banget, mahal iya. sekali karena memang darah hijau itu bisa diarahkan menjadi merak hitam, terus merak abu-abu, merak macam-macam. Jadi itu semua darahnya darah hijau. Jadi di luar negeri itu sengaja mengambil genetik merak hijau itu untuk dijadikan varian-varian baru. Yeah. Nah, karena kebetulan saja di Indonesia merak Jawa ini ilegal, Ya. dilindungi. Jadi ini menjadi permasalahan baru ketika ini terjadi di Indonesia. Sayangnya apesnya sering juga importir belinya orang sini, ya Ya. kan pesennya sini merak biru yang didatangkan Spalding itu sering banget. Sering banget, ya. Nah, itu akhirnya hari ini sebenarnya peredaran merak Spalding itu bisa dibilang cukup tinggi ya. Ya, Nah, tetap masih ada. nah ini yang sulit banget diberantas karena kalau kita bicara harus dimusnahkan, Ya. ini jatuhnya kejam ya. Kejam. Jadi harusnya ini ada peraturan baru, nyun ngapunten Iya, ya. bener. Ada peraturan baru yang memasukkan Spalding ini adalah hewan terlarang. Harusnya. Jadi kan bisa menjadi jadi. kejamnya itu berdasarkan Ah, hukum, ada ya kan? hukumnya. Ada hukumnya sama seperti ikan Arapaima, Arapaima itu kan hewan terlarang. Piyama turu. Turu. Nah, itu kan hewan terlarang. Artinya ketika memang kita mau memusnahkan atau apa itu semua ada dasar hukumnya. Tapi kalau selama ini belum ada, kita hanya akan terjebak dengan permasalahan baru kan. Iya, betul. Kita mau tertibkan, mau selesaikan, tapi kita akan dapat masalah-masalah baru. Nah, kembali lagi Mas Anggit. Dari apa yang sudah dilakukan oleh JSW Farm ya, terhitung sangat sukses, terhitung sangat menginspirasi banyak orang. Amin. Dan bisa dikatakan ini adalah pionir yang sangat menarik ya, karena nyuwun ngapunten Mas Anggit seorang anak muda berbicara konservasi, pelaku, cerdas, dan juga kebetulan di komunitas ya, menjadi sorotan banyak teman-teman dan panutan. Nah, Mas Anggit, apakah JSW Farm ini tertarik untuk melangkah lebih jauh? Misalnya bukan hanya merak Jawa, bukan hanya cucak ijo, tapi sampai mungkin Nyun Sewu nih, Cendrawasih misalnya, atau mungkin Kuau Raja atau apa yang mungkin itu terbilang perlu ada penangkar resmi karena Nyun ngapunten di alam liar itu pemburu bebas, black market juga bebas. Penangkar ini sangat kurang banget. Berani nggak atau mungkin ada nggak pikiran JSW Farm sampai sejauh itu melangkah? Oke, Mas. Jadi itu jelas pengen sekali Mas JSW Farm Jogja melangkah ke situ. Kemudian tentunya karena JSW Farm Jogja ini punya payung izin penangkarannya AFES, jadi memang ya udahlah cukup di AFES saja. Nggak pengen ke harimau atau ke kancil ataupun yang mamalia lainnya nggak pengen Mas, karena nanti kita harus ngurus lagi dan ribet lagi Mas, makanya ke AFES. Target selanjutnya memang saya pengen di Kuau Raja. Kemudian habis itu ada Mambruk, ada Nikobar, kemudian Kuau Kerdil yang Kalimantan Mas, sama Bulweri Mas. Bulweri Sempidan Kalimantan, ya yang ekor putih. Itu memang punya target 5 ini Mas. Tapi tentunya ini semua kan belum ada penangkar resminya Mas. Iya, betul. Nah, kalau belum ada penangkar resminya, nanti terbenturnya ketika mau mengajukan adendum penambahan jenis, asal usulnya endi? Asal usulnya mana? Mau nggak mau, ini sama kayak saya dulu merak hijau tahun 2017 nih Mas. Jadi ya ini tergantung dengan BKSDA nanti rembugannya. Apakah BKSDA mau menyita dulu, dalam tanda kutip menyita dulu, kemudian nanti dititipkan kayak dulu merak hijau. Betul. Sehingga merak hijau yang awalnya si Ruben dan istri-istrinya itu jadi F0 selamanya Mas. Dan itu milik negara. F1 pun juga milik negara. Kalau misalkan bisa ngikuti langkah seperti itu, saya siap Mas. Walaupun misalkan Kuau Raja ini kalau baca di buku-buku hanya setahun sekali produksi dan 2 butir telur. Iya, betul. Betul tuh Mas, gitu tuh Mas. Iya. Nah itu berarti kan untuk bisa punya F2 saya mungkin 4-5 tahun Mas. Tapi rapopo Mas. Karena saya memang seneng dengan Kuau Raja. Terus habis itu semangatnya tadi Mas, biar mungkin yang sekarang sudah mendekati kepunahan, besok menjadi tidak. Nah itu kan jadi kebanggaan tersendiri Mas. Nah itu proses Mas. Betul. Karena yang harus kita ketahui ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat YouTube Kuau Raja itu nama latinnya adalah Argus Pison. Iya, Great Argus. Great Argus Pison. Nah, kalau kita ngelihat itu di YouTube yang muncul itu semua kebun binatang luar negeri. Betul nggak? Nah, ini menjadi sebuah ironi ya bahwa
di luar negeri hewan-hewan kita itu benar-benar digilai, dikagumi dan ditangkarkan dengan sangat baik. Sedangkan di Indonesia perizinan-perizinan ini sebenarnya niatnya bagus tapi terkadang sulit untuk dilalui sehingga orang itu awalnya semangat tapi karena ribet mundur lagi. Kayak saya. Ngomong dewe. Nah, ini sebenarnya permasalahan ya, karena kita harus mengakui bahwa hewan-hewan endemik asli Indonesia banyak sekali black market lari ke luar negeri dan di luar negeri ditangkarkan. Berkembang biak, kenapa di Indonesia enggak? Ya kan? Nah, itu yang menjadi persoalan kita bersama bahwa mungkin ada solusi-solusi, entah itu ada revisi undang-undang atau mungkin ada permen atau mungkin apa yang regulasinya tuh nggak serumit hari ini karena balik lagi ya regulasi memang bisa diselesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan adalah mood. Iya. Mood wis hilang ya Wis ilang. apa. Males gitu kan. meneh. Males gitu kan. Itu yang menjadi persoalan kita sampai hari ini teman-teman. Nah, oke Mas Anggit, sekarang kita masuk di akhir. Kayak asik ya Mas. Iya, lagi coba-cobaan. Yo. Nah, untuk pesan-pesan nih Mas Anggit buat teman-teman pelaku konservasi atau orang-orang yang mau ikut nimbrung di dunia konservasi yang terinspirasi dari teman-teman termasuk Mas Anggit, opo masukannya dan himbauannya, rambu-rambunya. Monggo Mas Anggit. Gini Mas, jadi monggo teman-teman yang mau ikut menangkarkan satwa-satwa dilindungi ya. Satwa-satwa dilindungi, monggo. Yang pertama, kita jangan males untuk berkutat di dunia administrasi. Karena kalau izin penangkaran ataupun nanti punya izin edar, itu mau nggak mau kita harus administrasi itu tertib. Per bulan laporan, 3 bulan sekali nanti ada BKSDA monitoring dan segala macam. Setiap akhir tahun bikin RKT, kemudian awal tahun bikin RKL, rencana kerja 5 tahunan. Terus habis itu yang kedua itu adalah beli materi itu di penangkar yang resmi. Jadi sudah lengkap sertifikat, lengkap SADN, barangkali nanti lengkap dengan DNA sexing itu komplit. Dan nanti tentunya kalau beli di penangkar resmi itu nanti bisa dibimbing gitu. Setelah itu yang ketiga tentunya kalau mau ternak itu pilih satwa yang memang disukai. Kalau hanya ikut-ikutan saya, Anggit ini ternak merak ijo, saya tak pengen ternak merak ijo lah. Kayaknya badine oke iki. Tapi dia senengnya kucing, ya enggak usah aja. Ya, jadi pokoknya yang penting seneng sih. Nek enggak didasari dengan rasa seneng dengan merak ataupun dengan harimau ataupun dengan kijang Jawa, jangan. Ya, itu yang paling penting itu 3 itu administrasi, yang kedua beli di penangkar resmi, ketiga hobi ataupun rasa suka dulu. Gitu Mas Asmi. Kok tiba-tiba ning? Tiba-tiba ning. Oke teman-teman, Anggit JSP Farm. Jadi dari sini kita belajar banyak tentang satwa dilindungi, belajar banyak tentang konservasi. Bukan hanya masalah menangkarkan, bukan hanya masalah melestarikan, tapi ini kita bicara ekosistem. Dan pada akhirnya keindahan alam akan hening tanpa kicauan burung-burung, tanpa suara kokok ayam dan hewan-hewan liar. Tetap di Zona Satwa, podcast yang akan mendekatkan kita dengan satwa liar, alam liar, dan semesta. Salaman sih no.